Guru profesional itu apa sih? Silakan, coba mahasiswa. Guru profesional apa? Ya Bu, izin menjawab. Oke, silakan Ica ya. Ya, menurut saya guru profesional itu guru yang dapat mengajarkan kepada siswa ataupun mahasiswanya, kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum, aturan dan pengajaran yang disesuaikan dengan pendidikan, Bu. Ada lagi? Sudah. Sudah ada lagi? Bisa nambahin? Bu, Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan. Guru profesional itu adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Itu dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik dalam belajar. Terima kasih. Oke, yang lain ada? Saya, Bu. Izin Bu. Izin Bu. Ya, silakan. Menambahkan, Bu. Izin Wanda. menambahkan. Ya, silakan. Baik, Bu. Guru profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan atau tuntutan oleh profesi guru. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Izin, Bu. Izin Izin Bu. menambahkan, Bu. Oke, silakan Randy ya. Guru profesional adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Oke, cukup. Ada yang menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya, April. Guru profesional itu semua orang yang memiliki atau mempunyai kewenangan dan juga tanggung jawab terhadap suatu pendidikan siswa, Bu. Baik secara individual atau juga secara klasikal. Terima kasih, Bu. Oke, jadi rata-rata mahasiswa tahu ya setidaknya apa itu guru profesional. Sekarang kalau kita berbicara profesional ya, profesional itu berarti sudah, kira-kira sudah di apa? Sudah diakui, benar nggak? Ya, Bu. Benar, Bu. Oke, jadi kalau bilang profesional itu namanya sudah diakui. Diakuinya melalui apa? Kalau guru? Tahu nggak? Sertifikasi, Bu. Oke. Sertifikasi ya. Jadi guru itu dikatakan profesional kalau dalam aturannya ya. Dia dikatakan profesional kalau dia udah punya sertifikasi guru. Dalam artian guru itu SIM-nya kalau kita ngedrive itu, kalau kita mau ngendarain mobil, motor biar aman itu ada SIM ya. Kayak gitu juga sama guru. SIM-nya adalah Sertifikasi. Pendidik. sertifikasi pendidik. Jadi bukan dalam artian orang nggak ada SIM profesional nggak? Kira-kira kalau ngedrive nih taksi nih misalnya, orang bisa mengemudi nih, tapi dia nggak punya SIM. Kira-kira profesional nggak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya? Ya, Bu. Tidak ya? Profesional, Bu, tetapi tidak diakui. Profesional tapi tidak diakui. Karena tidak ada SIM tadi, Bu. Oke. Profesional, Jadi, Bu, tapi belum memiliki simbol. tidak ada simbolnya ya. Oke, jadi kita mesti ingat ya. Jadi yang dikatakan profesional tadi adalah yang guru yang punya SIM ya. Guru punya SIM. Jadi kalau guru yang belum punya SIM berarti belum profesional. Ya. Bukan dalam artian emang yang kalau orang tuh katanya itu apa ya? Seperti pengakuannya ya. Pengakuannya SIM-nya. Ibarat kata kayak vaksin, kamu udah divaksin belum? Udah. Buktinya Belum, apa? Bu. Nah, itu juga. Kayak gitu perumpamaannya ya. Buktinya kamu profesional apa? Itu. Buktinya, bukti ya. Ya. Jadi kalau orang-orang dulu belum profesional emang belum zamannya ada sertifikasi guru ya. Tapi kalau sekarang
udah zamannya guru dikatakan profesional adalah guru yang mempunyai sertifikasi guru ya. Jadi yang dikatakan profesional secara keseluruhan tadi, dia memiliki kemampuan dalam kompetensinya. Kompetensinya apa aja? Pedagogik, selanjutnya apa? Sosial, terus apa lagi? Manajerial, Bu. Enggak, kepribadian. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Guru harus punya apa? Kompetensi apa? Potensi akademik. Enggak, apa? Bukan. Apalah? Nggak tahu ya? Pengetahuan, Bu. Pengetahuan masuk di mana? Pedagogik. Nah, terus selanjutnya mana lagi? Kepribadian. Kepribadian profesional sama sosial, Bu. Bentar ya. Halo, sorry ya. Saya minta maaf sebentar, tadi ada anak saya nangis. Oke, kita lanjut tadi ya, guru profesional tadi ya. Jadi, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tadi apa? Apa aja? Pedagogik, 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 kepribadian, kepribadian, profesional, profesional, dan sosial. 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 Ya. Jadi, kira-kira yang profesional itu yang mana? Kemampuan yang seperti apa? Kemampuan yang menguasai materi pelajaran yang ditempuh. materi. Oke, profesional itu berarti dia harus menguasai materi Menguasai materi. pembelajarannya, intinya keilmuannya ya. Jadi guru itu bisa dikatakan dia profesional kalau dia sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang misalnya penjas ya. Dia sudah punya kemampuan di penjas. Kayak kita sekarang ya, kalian jadi guru penjas dikasih ilmu tentang penjasnya. Nah, itu berarti kita berada dalam ranah profesional ya untuk memberikan kalian ilmu tentang pembelajaran penjas ya. Selanjutnya adalah sosial ya. Kalau sosial gimana? Bisa membaur, Bu. Komunikasi, Bu. Mampu berinteraksi Izin menjawab, Mampu berinteraksi. dengan Oke, lingkungan silakan. sekitar. mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, Bu. Iya. Dela mau jawab juga, silakan. Ya Bu, jadi guru yang mempunyai kompetensi sosial itu mampu bersikap inklusif, terus mampu berkomunikasi dengan efektif,
mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, dan mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan. Oke, jadi guru kita harus memiliki kompetensi sosial ya. Kompetensi sosial gimana dapatnya? Dia biasanya keterampilan ya. Kenapa Ibu bicarakan tentang keterampilan? Karena kalau kalian jarang bicara di depan orang rame, nah itu nggak bisa. Kayak kita punya forum diskusi aja kayak gini ya, kalian jarang bicara. Nah, jadi kalau mau munculkan kompetensi sosial itu kalau kalian jarang bicara, susah. Ya enggak? Kalau kalian disuruh diskusi nih, kalian punya pendapat, tapi kalian malu gini, malu mengungkapkan pendapat kalian. Nah, jadi kompetensi sosialnya gimana munculnya gitu loh kalau nggak belajar. Belajarnya dari mana? Dari kelas ini. Makanya kita ada namanya diskusi. Diskusi itu adalah salah satu cara kalian membiasakan diri tampil di depan umum ya, walaupun ya ini umum lah namanya ya, dilihat orang banyak, teman-temannya, ada gurunya juga ya. Tapi kalau kalian nggak membiasakan bicara di depan umum, nah kompetensi sosialnya gimana? Nggak bisa. Selain kalian belajar berbicara, terus yang kalian ucapkan adalah kalimat yang positif. Ya, nggak boleh ngomong asal sembarangan, nyerocos aja tapi kalimat yang keluar tuh nggak baik. Jadi kalau guru itu yang keluar dari mulutnya itu adalah ucapan yang positif semua, membangun. Ya, jadi hati-hati ya, guru ini ya ucapannya itu makbul ya, bisa-bisa diaminin sama Sang Pencipta ya. Jadi kalau kita nanti jadi guru jangan kita bilang bodoh ke siswanya, jangan bilang tolol ke siswanya, jangan sampai. Ya, kalau kita menemui mahasiswa seperti itu jangan sampai kata-kata negatif itu terucap. Ya. Karena apa? Karena emang mahasiswa kan tujuannya mau belajar nih, mau pintar nih. Kalau udah pintar ngapain kita ajarin lagi? Ya enggak? Bener nggak? Kalau mereka semua udah pintar ngapain kita ajarin lagi? Ya kan? Nah, jadi jangan sampai keluar kalimat-kalimat negatif dari kita, calon guru. Nah, jadi kalau supaya ucapan ini terbiasa mengeluarkan kalimat yang baik, ya dari sekarang belajarnya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kalau setiap harinya yang mengeluarkan kata-katanya buruk, ya itulah nanti cerminan waktu kalian ngajar nanti. Ya enggak? Kalau kalian tiap hari ngoceh, marah-marah, hobinya marah-marah terus, ya nanti waktu ngajar kayak gitu juga, hobinya marah-marah, ya pokoknya gitulah bawaannya ya. Jadi keterampilan sosial itu tergantung kitanya. Ya, jadi gimana cara kita bisa membawa diri, jangan memisahkan antara kehidupan pribadi dan sosial, dengan pribadi dengan kehidupan sebagai guru ya. Walaupun kita ada masalah di rumah, ya mungkin terlihat lah ya emosi, tapi jangan terlalu dibawa ke dalam situasi pembelajarannya. Apalagi sampai ya marah-marah, nggak jelas kayak gitu, jangan lah ya. Selanjutnya yang tadi, yang kompetensi pedagogik. Kalau pedagogik yang kompetensi yang seperti apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Nurul ya, silakan Nurul. Jadi kompetensi pedagogik itu meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih, Bu. Oke ya. Oke, jadi kalau ilmunya ada andragogi dan ada pedagogi ya. Bedanya kalau di andragogi itu mengajarkan siapa? Kalau pedagogi mengajarkan siapa? Ada yang tahu nggak? Andragogi dan pedagogi, bedanya apa? Nggak tahu. Kalau pedagogi itu yang diajar siapa? Kalau andragogi yang diajarkan siapa? Ya, ada yang tahu nggak? Di search, nggak apa-apa, di search. Izin Bu menjawab. Ya. Yang andragogi, Andragogi ya? Ya, andragogi. Proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Jadi andragogi itu untuk yang dewasa, Bu. Oke ya, jadi pedagogi sama andragogi itu bedanya satu yang diajarkan ya. Jadi
Kalau kalian nanti kan yang diajarkannya adalah peserta didik yang SD, SMP, SMA yang dikatakan belum dewasa ya. Jadi dikatakan kemampuan memahami peserta didik ya. Jadi dia pedagogik karena kalian nanti mengajarkan dengan peserta yang masih belum dewasa. Tapi kalau sekarang prosesnya kayak saya ya, mengajarkan kalian itu antara dewasa dengan gak dewasa lah ya kira-kira ya. Kalian udah dewasa belum ya? Belum ya? Belum ya? Belum ada 20 tahun ya? Kalau sudah, Bu. Ada yang sudah ya, ada yang belum ya? Oke lah, kalau dewasa itu ukurannya bukan umur ya kali ya. Kalau dewasa mungkin ukurannya sikap ya. Benar nggak? Kalau Benar, Bu. 40 tahun, kalau sikapnya masih anak kecil juga belum dikatakan dewasa ya. Gitu ya. Jadi intinya ada dua ya, ada pedagogi sama andragogi. Kalau pedagogi itu berarti peserta didiknya masih ya level-level masih di bawah umurnya. Belasan lah gitu ya. Tapi kalau andragogi yang diajarkan adalah mahasiswa yang dewasa. Kayak emak-emak yang diajarin, nah, itu berarti yang diajarin adalah orang dewasa. Terus selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian itu yang seperti apa? Kompetensi kepribadian tadi. Izin menjawab, Bu. Ya. Ada lagi selain Nurul? Satria? Mau jawab? Izin, Bu. Ya. Silakan. Wanda? Kompetisi kepribadian itu berkaitan dengan karakter personal, Bu. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, dan lainnya. Terima kasih, Bu. Oke. Itu ya, berarti susah ya jadi guru ya. Jadi guru itu susah, benar nggak? Ya. Benar, Bu. Kalian mesti sabar. Kalian mesti baik di hadapan orang lain. Kenapa? Kalian nanti kan ada kata Ki Hajar Dewantara itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso. Yang terakhir Tenuri handayani. 3 kata itu guru itu. Di depan, di tengah, di belakang. Di depan jadi apa? Di depan jadi? Jadi contoh. Di depan jadi contoh. Di tengah sebagai? Apa? Ayo. Orang Jawa. Kan itu Ki Hajar Dewantara kan? Tapi udah jarang ya orang nyebutnya sekarang ya. Kata-kata yang dari Ki Hajar Dewantara. Apa? Kalau di belakang jelas ya dia sebagai apa? Mendorong. Ya, mendorong ya. Memberi semangat ya. Kalau di tengah sebagai apa? Ayo. Membangun semangat. Membangun semangat. Ya, Bu. Di tengah murid, Bu. Maksudnya? Menjadi Ingat. teladan bagi murid. Menciptakan prakarsa. Menjadi teladan bagi murid. Fajar, kenapa? Apa, Fajar? Sorry, saya enggak. Di depan memberikan teladan, kalau di tengah menciptakan prakarsa atau ide. Memberikan ide. Nah. Belakang, memberikan Dorongan atau arahan. Oke. Jadi guru itu susah ya. Jadi tadi kenapa guru profesional ada 4. Ada 4-nya, ada pedagogik, ada sosial, ada kepribadian, ada apa lagi tadi saya Pak? Pribadian, sosial, pedagogik sama profesional ya. Nah, jadi 4 tadi kalau rasanya di bangku kuliah ya kayak kita ini ya susah ya menciptakannya ya. Kalau di bangku kuliah biasanya yang kita hadirkan adalah ilmu pengetahuan, tapi kepribadian juga bisa dibangun dari pembelajaran kita. 1 apa? Disiplin. Masuk kuliah tepat waktu jam 10. Ada tugas kerjakan.
mengerjakan tugas nggak boleh asal sembarangan. Ini tanggung jawab kan? Kalau tugasnya kelompok kerja sama. Kerja sama bukan terus sama-sama kerja, bukan orang yang lain yang kerja ya. Sama-sama kerja, kerja sama. Itu namanya kerja sama, kolaborasi. Jadi intinya kalau bicara tentang guru profesional S1 ini keluarnya hanya menjadi guru saja ya. Jadi saya kasih tahu kalau kalian keluar guru ya. Guru ini S1 ini hanya menciptakan guru saja. Belum guru profesional. Guru profesional nanti akhirnya lahir dari namanya PPG ya. Ya, PPG. PPG apa? Pendidikan profesi guru. Pendidikan profesional guru. Pendidikan profesi guru ya. Jadi kalau mau jadi yang profesional itu harus kita ikuti pendidikan lain di luar dari pendidikan S1. Jadi ya sekarang masanya kita jadi guru aja, guru yang nggak punya SIM. Tapi tidak ada salahnya guru yang belum ada SIM itu juga profesional ya. Hanya SIM-nya aja tadi ya kata teman-temannya ya. Udah bisa ngajar tapi udah bisa ngedrive tapi belum ada SIM-nya aja. Gitu ya. Tapi kalau mau tes CPNS nilainya lebih kalau kalian sudah ada sertifikasi guru ya. Itu beda lagi ya. Nanti kita belajar. Selanjutnya dari 4 kompetensi ini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu masuk di model pembelajaran. Silakan. Silakan, Nak. Nggak ada pertanyaan? Jelas? Lanjut ya. Ya, Bu. Selanjutnya adalah izin Bu, untuk PPT-nya itu nggak gerak Bu dari tadi. Hah? Untuk PPT-nya kayaknya nggak bergerak dari tadi. Iya emang di situ aja. Emang. Ya belum masuk. Iya emang belum Kirain masuk. tadi nggak bergerak Bu. Oh ya ini baru hanya apa ya? Melihat pengetahuan kalian aja ya. Selanjutnya adalah kita didaktik metodik. Ada yang tahu nggak didaktik apa, metodik apa? Izin menjawab, Bu. Siapa nih? Cutia ya. Saya coba mau dengar suara Cutia dulu. Saya suka suara-suara yang baru ya. Kayaknya udah mulai termotivasi ya mau bicara sekarang ya. Mau nilai A semua kayaknya ya. Insya Allah ya kalau ngomong kayak gini nih nilai A aja semua ini. Ngomong semua ini. Ya, silakan. Izin Bu, izin menjawab. Kalau didaktik itu merupakan suatu kecakapan antara dua orang, contohnya antara guru dan murid. Kalau metodik, cara kita melaksanakan dari proses pengajaran sebelumnya. Begitu, Bu. Oke, Cetia. Ada lagi? Saya, Bu. Amanda Yona, oke, silakan. Baiklah. Didaktik ialah ilmu yang memberikan uraian dalam proses pembelajaran. Sedangkan metodik adalah cara pelaksanaan dari proses pengajaran atau bagaimana suatu bahan pelajaran terhadap peserta didik. Terima kasih, Bu. Oke, dari dua tadi ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Izin, Bu. Oh, ya, Ece ya, manggilnya Ece. Ece, apa gimana coba? Takut salah saya. Ece. Ya. Ece. Oke, silakan, Nak. Kalau didaktik dan metodik, kalau didaktik itu berarti mengajar Kalau metodik itu gaya atau cara kita menyampaikan suatu pengajaran yang akan dijelaskan, Bu. Kalau didaktik itu adalah mengajarnya ya. Kalau metodik cara mengajarkannya. Oke, yang lain ada? Izin, Makasih Bu. ya, Ece. Izin, Bu. Ya, Izin, Bu, Desi Desi, ya. Ya, Maaf next. ya, Bu, Gimana ini Desi? lagi nunggu vaksinasi, Bu. Oh iya, silakan ya. Bu. Maaf Ya, ya, Bu, nggak kalau apa-apa, nggak ribut. apa-apa. Pakai maskernya Didaktik nggak apa-apa, lagi di luar. Ya, Bu. Takut bahaya. Pakai aja nggak Izin, apa-apa. Bu. Kalau didaktik itu lebih ke cara-cara pengajaran atau aktivitasnya antara guru dan peserta didik. Kalau metodik lebih ke proses dan lebih ke proses pengajarannya, Bu. Terima kasih, Bu.
Oke. Dari kalimat teman-temannya tadi ada yang nemu nggak? Apa sih didaktik? Apa sih metodik? Ada nggak yang nemu? Apa itu sebenarnya katanya? Ada Bu, Tadi saya Bu. teman-teman, ya Satria. Wah, potongan rambutnya kayak tentara. Ganteng sekali Amin. Satria. Kayak gitu dong anak Penjas. Ya, Jadi, Satria. jadi Bu, didaktik itu suatu hubungan timbal balik yang bertujuan untuk memperoleh pembelajaran, Bu. Terus tuh metode itu cara memberikan pengajaran kepada siswa, Bu, seperti berdiskusi atau cara metode lainnya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Kak Satria. Yang lain ada? Izin, Bu. Wanda, ya silakan Nak. Didaktik metodik merupakan disiplin ilmiah yang berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat diajarkan oleh guru kepada seorang siswa atau muridnya. Terima kasih, Bu. Oke, udah berapa ya? 6 ya? 6 orang ya, Desi, Satria, Ece tadi, Wanda. Oke, kalau kita bicara, saya tanya, metodik tahu, didaktik tahu, bedanya apa? Bedanya di mana? Sekarang, kalau saya lagi ngajar nih, ini metodik atau didaktik kalau saya nanya? Silakan, ada yang mampu jawab, kasih komentar, silakan. Metodik, Bu. Ece, metodik ya? Bentar, Bu. Didaktik, Ibu Bu. menyampaikan. Didaktik, Bu. Didaktik, Bu. Didaktik, Bu. Didaktik. Oke, saya setuju, suka ya semester 3 ya, rame ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Silakan. Yang didaktik siapa? Yang metodik siapa? Kenapa didaktik? Kenapa metodik? Silakan. Ya, Intan, kayaknya Intan tadi belum sempat berbicara. Silakan, Kak Intan. Nah, mengapa disebut Intan nggak ada didaktik? ini ya, nggak ada kameranya Lagi di luar, ya? lagi di luar, Bu. Oh ya, oke, silakan. Nah, mengapa disebut didaktik? Ibu menjelaskan seperti ini, mengapa disebut didaktik? Karena didaktik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengajar, Bu. Berarti Ibu memberi penjelasan kepada siswa atau murid itu kan sedang mengajar. Nah, kalau metodik itu tadi tuh cara pelaksanaannya, Bu. Kalau sekarang kan Ibu mengajar, berarti itu sistemnya didaktik. Gitu, Bu, menurut saya, Bu. Oke, setuju ya? Setuju nggak? Setuju apa enggak? Setuju. Kan? Setuju? Setuju, Bu. Setuju ya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Jadi saya lagi mengajar ya. Saya lagi mengajar. Terus metodiknya apa? Ini Zoom meeting ini, Bu, sama PPT. Iya, Bu. Zoom meeting sama PPT itu adalah metodik ya? Iya, Bu. Mungkin, Bu. Iya, Bu, jangan pakai mungkin dong. Nggak boleh pakai mungkin. Kita nggak Iya, Bu, karena cara pelaksanaannya secara pelaksanaan lain, Bu, gitu, Bu. Jadi pakai Zoom. PPT, Bu. Oke. Bu, kalau Zoom ini, Bu, sebagai Bu, saya Bu, izin menjawab. alat atau Oh, alhamdulillah Barnabas. Alhamdulillah. Barnabas, apa kabar Barnabas? Halo Barnabas. Halo, Nak. Silakan, Nak, Izin Barnabas. menjawab, Bu. Ya, silakan Barnabas. Jadi didaktik itu seperti guru atau dosen yang membagi ilmu kepada mahasiswa atau muridnya yang tidak tahu jadi tahu. Makasih, Bu. Jawaban, Bu. Terima kasih Barnabas. Barnabas, kemarin kemana Barnabas? Ada nggak kuliah ya? Kemarin ya? Oh iya, kemarin. Ya, pertemuan kemarin. Terlambat, Bu. Datang ya? Oh, terlambat. Nggak apa-apa, datang terlambat aja. Nggak apa-apa, daripada nggak kuliah ya. Oke, Terlambat, siap. Bu. Semangat ya, Barnabas ya. Kuliah ya.
Ya, Bu. Oke. Iya, Yang Bu. lain tadi makasih Barnabas. Gimana menurut kalian Barnabas? Kata Barnabas tadi kayak gitu. Siap, Bu. Katanya didaktik, Ibu lagi ngajar. Oke. Selanjutnya, kalau metodiknya gimana? Muncul nggak saya lagi ngajar ini, metodiknya ngajar muncul nggak? Muncul, Bu. Betul, Bu. Karena kan Apa? Ibu lagi menerangkan. Nah, jadi Menerangkan. Bu, salah satu cara melaksanakan suatu gimana ya Bu? Kayak Ibu tuh lagi ngejelasin materi. Nah, itu termasuk metodik karena itu salah satu cara pelaksanaan Ibu untuk memberikan atau mengarahkan suatu materi tersebut. Tadi yang itu tadi kalau nggak salah tadi Ece bilang ya, Ece tadi ya. Itu didaktik katanya. Ibu lagi ngajar. Benar Iya, nggak? Bu. Ya. Ya, Bu. Gimana? Jadi kayaknya masih gampang nih didaktik sama metodik masih campur ya Izin, Bu. pemikirannya. Egi. Izin, Bu. Boleh menjawab, Bu? Gak apa-apa, saya kasih contoh saya ya. Posisinya sekarang saya didaktiknya yang mana, saya metodiknya yang mana gitu ya. Ya nggak? Gitu aja ya, Izin lebih menjawab, gampang Bu. ya. Ya Gi, Siap. ya Gi. Jadi kalau didaktiknya sendiri, karena dari pengertian didaktik sendiri ada bertanya kepada mahasiswa, bisa dikatakan didaktik, Bu. Nah, sedangkan metodiknya sendiri, itu kita sedang melakukan pembelajaran secara daring. Nah, di sini dengan artian metodik adalah cara pelaksanaan pembelajarannya, di sini Ibu memilih dengan pembelajaran daring. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Kak Agi. Selanjutnya Kak Krisna. Kak Krisna tadi mau bicara ya. Silakan Krisna. Ya, Bu. Ditaktik, Bu ya. Ditaktik itu Ya. rencana Ibu buat mengajar, Bu. Contohnya Ibu sebelum mengajar Ibu buat rencana tuh misalnya Ibu bakal ngajar lewat Zoom dengan materi kayak gini, Bu. Nah, pas kalau metodenya tuh pas Ibu menerap ke apa yang Ibu rencana ke pas sebelum Ibu ngajar tadi, Bu. Misalnya kan di taktik Ibu bakalan ngajar lewat Zoom dengan materi kayak gini, Bu. Nah, Ibu bakal menerap ke itu, Bu. Contohnya Ibu bakalan Zoom dan menjelaskan materi kayak gini, Bu. Oke. Setuju? Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju sama yang siapa? Setuju, Bu. Setuju sama Krisna. Agi. Setuju sama aku. Ibu. Agi ya. Dapat nggak poinnya kira-kira di otak kalian udah tahu nggak? Ini sih yang didaktik, ini loh yang metodik. Dapat, Bu. Dapat ya? Serius. Kalau saya tanya, saya sekarang prosesnya misalnya saya sedang menjelaskan nih pengertian tadi yang di awal senam ada 3 alat, ada estetik sama lantai ya. Itu kira-kira metodik atau didaktik? Saya Didaktik, sedang Bu. menjelaskan. Metodik, Bu. Metodik. Metodik. Bingung lagi nggak? Bingung, Bu. Metodik, Bu. Metodik Krisna ya, Krisna metodik ya. Iya, Bu. Ya. Jadi jangan kayaknya Krisna udah dapat ya. Jadi diingat kalau misalnya guru sedang menjelaskan itu namanya metodik. Caranya, cara mengajarnya dengan apa? Dengan menjelaskan. Itu metodiknya. Benar nggak? Misalnya sekarang, misalnya saya ngajar sambil demonstrasi nih, itu berarti metodiknya dengan apa? Dengan demonstrasi. Guru sedang, misalnya ditanya, itu metodiknya apa? Dengan demonstrasi. Metodenya apa? Gurunya mengajar dengan demonstrasi. Gurunya mengajar dengan apa? Dengan menjelaskan. Benar nggak? Iya nggak? Benar, Bu. Ya kan? Benar, Bu. Nah, tapi kalau ada yang bicara tentang Bu Ana lagi ada PPT-nya nih, PPT-nya pakai daring segala macam. Ingat PPT itu bukan metode, tapi itu adalah media pembelajaran. Bahan. Ya, PPT itu adalah media pembelajarannya. Daring juga termasuk dalam metode pembelajarannya.
daring, tatap muka, blended learning, ada lagi segala macam banyak ya. Jadi ada yang tatap muka, ada yang kayak gini namanya daring, ada namanya luring di luar jaringan, ada lagi the blended learning itu namanya dicampur ya. Blended learning itu ada campuran, ada yang tatap mukanya, ada yang kayak kita. Jadi namanya itu blended learning. Jadi pembelajarannya dicampur. Jadi metodiknya dapat ya. Metodiknya saya yakin semuanya dapat ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya, Semuanya Bu. dapat ya. Jelas ya. Didaktiknya? Masih senyum. Didaktik, Bu. Senyum itu Didaktik itu, Bu. senyum apa ya? Senyum mengerti. Ini, Bu. Ya, Krisna. Sebelum Ibu mengajarkan pasti Ibu rencanai mau bahas tentang apa, Bu? Nah, dan juga Ibu sebelum mau ngajar tuh Ibu pasti apa namanya sih? Ibu mau pengen lewat dari mana chat Bu? Misalnya dari Zoom apa offline apa online gitu, Bu? Ya, kalau kita dari runut dari teman-temannya bicara tadi, intinya didaktik itu guideline-nya. Atau guideline-nya, petunjuknya. Kalian buat SOP-nya yang pertama apa, yang keduanya apa, mau pakai apa, itu didaktik namanya. Guideline-nya, guideline tahu ya? Guideline. Apa ya? Prinsip-prinsipnya yang harus dimunculkan apa aja, kayak gitu. Guideline-nya. Tahu ya guideline-nya ya? Guideline tuh petunjuk ya? Bahasa Indonesianya ya? Ya enggak? Benar ya, bahasa Indonesianya petunjuk ya? Iya, Bu, benar, Bu. Ya, jadi petunjuk ya. Jadi intinya didaktik adalah petunjuknya, prinsip-prinsip dasar mengajarnya, kalau metodik adalah cara mengajarnya. Cara mengajarnya. Saya mengajar pakai apa? Biasanya saya pakai penjelasan ya, kayak gitu. Misalnya dosen itu pakai apa? Presentasi ya, itu namanya metodenya ya. Metodenya ya. Ya. Karena kalau kita singgung dengan senam, gimana nanti cara mengajarkan senam? Bagaimana kalian cara sebagai guru penjelasan nanti membantu orang berguling ke depan, berguling ke belakang. Itu yang mau kita pelajarin. Ya, nanti materinya belum ada saya bagi. Mungkin setelah ini saya bagi ya materinya. Mungkin nanti khusus aja ya di RPP nanti kita bagi materinya ada roll depan, roll belakang, Tiger Strong, terus sikap lilin segala macam. Jadi tugas kalian itu jadi guru gimana siswanya mampu sampai roll depan, roll belakang. Jadi misalnya titik apa yang mesti kalian pegang. Misalnya roll depan, megangnya yang mana supaya siswanya bisa berguling ke depan. Yang seperti itu ya, yang nanti kita pelajari. Misalnya di SD tingkatnya sampai mana, yang di SMP sampai mana, yang di SMA yang mana, bedanya di mana cara mengajarnya. Ya enggak? Materinya mungkin kalian ingat ya di SD ada nemu roll, di SMP nemu roll, di SMA nemu lagi roll, benar enggak? Benar, Bu. Benar. Bu. Bedanya di mana Iya, tinggal Bu. nanti. Nanti bedanya tinggal di mana. Ya. Oke. Oke, sekarang saya nanya itu masih tentang guru ya. Karena kita didaktik metodik udah kelar, judulnya udah kelar, senam udah tahu, kemarin udah ngerti senam semua. Sekarang beda mengajar sama mendidik apa? Silakan. Saya, Bu, izin. Ya, Izin, Bu. Agi. Izin, Bu. Oke. Ananda, kalau kalau- Agi tadi udah ya, Ananda, Agi udah tadi ngomong ya, sekarang Ananda belum. Ya silakan, Kak Ananda, silakan. Kalau menurut saya Bu ya, kalau mendidik itu lebih ke perilaku dan sikap, Bu. Attitude, Bu. Kalau mengajar itu lebih ke ilmu-ilmu. Itu aja sih. Lebih ke ilmunya ya. Oke, ada lagi menambahkan? Makasih Kak Ananda. Izin Bu menjawab. Bu. Ya, Fajar baru mengeluarkan suaranya, rupanya. Silakan Fajar. Menurut saya kalau mendidik itu hampir sama Alfat. Kalau mendidik itu lebih ke moral, seperti perilaku, dan kalau mengajar itu lebih ke materi, Bu. Mengajarkan beberapa materi seperti apa. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke.
Oke, itu dari teman-temannya setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju ya. Sepakat ya. Sepakatnya seperti apa? Contohnya sepakat itu seperti apa? Nih guru ini lagi mendidik nih, si guru lagi mengajar. Kalau guru yang lagi mendidik yang mengajar itu seperti apa jika contohnya? Nah, kan? Sedikit nambahkan, Bu. Ya, Cak. Kalau mendidik itu lebih membentuk karakter, memberikan contoh. Kalau mengajar itu kan setiap orang bisa mengajar, tetapi belum tentu bisa mendidik. Kalau mengajar kan ada bahan, Bu, ada materi yang disampaikan, tetapi jika mendidik kita harus memberikan contoh, sifat menunjukkan bagaimana hal yang baik untuk dicontoh ataupun tidak. Oke, karena kita senam ya, karena kita materinya senam, ada yang bisa kasih contoh langsung nggak sih? Yang mengajar mana, yang mendidik mana? Yang Izin, mengajar Bu. sambil mendidik yang mana? Silakan, Bu. Anda. Wanda kan, Bu? Umar, ada Umar ya? Ada Umar ya? Umar mau ngomong tuh, apa Umar? Putus-putus, Bu. Mati lampu. Di mana Umar? Di rumah, Bu. Di rumahnya di mana? Jalur aku, Bu. Di jalur. Nih, jalur berapa? 19, Bu. Jauh ya? Ya, silakan. Wanda tadi mau ngomong ya, ada lagi? Ya, silakan. Silakan Wanda. Izin, Bu. Kalau menurut Wanda, mendidik dan mengajar. Kalau mendidik tuh, contohnya tuh pas awal kita pertemuan kemarin kontrak kuliah, Bu. Ibu kan untuk mendidik supaya muridnya tuh kuliahnya tuh rambutnya pendek, pakai baju yang sesuai, datang masuk Zoom tepat waktu, seperti itu, Bu. Kalau mengajar ya menyampaikan materi, penguasaan pengetahuan Ibu pada kami, menyuruh kami tuh jawab, Ibu nanya kami yang jawab, saya tahu, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada? Terima kasih Kak Wanda. Ada lagi yang lain? Ada, Bu. Wawa, namanya beneran Wawa ya? Iya, Bu. Ya, silakan Kak Wawa. Ya, Bu. Jadi tadi seperti kata Aceh, Bu. Saya setuju. Nah, untuk mendidik sendiri itu sebenarnya lebih face to face, Bu. Face to face ya. Tidak kalau mengajar kan di muka umum, seperti saya sedang mengajar anak-anak didik saya seperti itu. Kalau mendidik itu lebih ke agak private seperti itu. Seperti itu. Yang lain ada nggak? Ya, Ada, thank Bu. you Kak Wawa. Ada, Bu. Ada, Bu. Intan, Bu. Iya, Intan. Kak Intan, silakan Kak. Mendidik, menurut saya mendidik itu bobotnya adalah pembentukan sikap, mental, atau kepribadian bagi anak atau siswa. Sedangkan mengajar itu, Bu, bobotnya adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, Bu. Kalau kalian problem nih, kalian lagi ngajar role depan nih, mendidiknya yang seperti apa? Kata kalian yang seperti apa? Perilaku kalian jadi guru yang seperti apa? Mendidik ya. Kalau mengajar saya tahu pasti kalian bisa jawabnya. Kalau kalian mendidik, Izin, Bu. ya siapa tadi? Siapa yang izin Agi. tadi? Agi, ya Gi. Kalau Nah, jadi mengajar pada saya udah tahu kalau mengajar ya. Pembelajaran misalnya kayak tadi kata Ibu role depan, dari segi mana mendidiknya, jadi misal saat kita menjelaskan, saat kita mengajar, ada siswa yang kurang memperhatikan atau bermain-main pada saat kita menjelaskan, nah di situ kita menegur. Nah disitulah kata mendidik bisa dikatakan mendidik pada saat kita menegur siswa tersebut, pada saat kita menjelaskan, agar siswa tersebut dengan kita menegur, sikap mereka menjadi lebih baik, Bu, untuk ke depannya.
Oke, Kak Agi, terima kasih. Itu kasusnya ada ya, bener Kak Agi, thank you. Ada lagi nggak? Kalau kira-kira lagi belajar nih, mengajarnya dapat, mendidiknya dapat. Apalah kira-kira, langsung dapat. Ada yang kepikiran nggak? Kalian sering nggak kalau roll depan itu kalian antri, berjajar 3 baris, terus busaknya hanya 2, busak rollnya cuma 2. Benar nggak? Benar, Bu. Biasanya sebaris putra, 2 baris putra, 2 baris putri. Terus matrasnya hanya 2 buah. Kalian biasanya ngantri ya? Iya, Bu. Gurunya sebenarnya ada juga. Mendidiknya di mana? Ngantri maju sesuai antrian, Bu. Selanjutnya apa? Mengajarkan ketertiban tuh, Bu. Iya, lanjut apa lagi? Menghargai. Terus apa lagi? Menghargai sesama. Iya, ada lagi. Yang lebih lagi apa kira-kira yang muncul? Sabar. Sikap mental, Bu. Sabar. Jadi sekarang, kenapa kalian jarang lihat ya, oh saya lagi ngedidik nih. Contohnya apa? Kalau dia enggak tetap menjaga kondisinya tetap disiplin, kondusif, satu-satu, terus enggak ada yang sonongan, itu berarti kan kalian mengajarkan sabar. Kalau setiap guru penja setiap kayak gitu ya, siswanya kan bagus ya. Enggak bakal ada itu di lampu merah itu motor yang lewat dari titik putih itu enggak ada. Kalau siswanya kayak gitu ya. Benar enggak? Kalau yang didikan yang benar itu yang seperti itu ya enggak? Sabar. Ini enggak, kalian lihatlah ya, hasil dari pendidikan kita ya. Lampu merahnya di mana, motornya berhenti di mana. Lihat enggak? Lihat, Bu. Lihat ya, lampu merahnya di sini, kalian motornya di depan lampu merah. Ya enggak? Atau di bawah lampu merah kayak gitu kan. Harusnya kan berjeda kayak 2 meter ya, lampu merah sama motor kalian ya. Kalian berpikirkah itu dari hasil dari pendidikan kita? Ya enggak? Sebenarnya Bu, kalau yang tentang ada orang yang melanggar seperti itu, mungkin bukan dari pengajarannya juga Bu, tergantung pribadi yang menerima itu juga. Iya, tapi kalian umumnya lihat nggak? Kayak gitu yang terjadi. Umumnya. Iya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sering terlihat, Bu. Ya kan? Banyak distorsinya daripada yang baiknya ya. Karena saya ngelihat kalau setiap ada lampu merah yang terjadi adalah halnya yang seperti itu. Setiap ada lampu merah yang terjadi yang seperti itu ya enggak? Nah, jadi tugas kalian sebagai guru nanti belajar senam, tanamkan, mendidik. Kenapa? Yang ditanamkan waktu baris berbaris menunggu lama antrian adalah sabarnya. Walaupun sebenarnya tanda petik ya, karena sarana prasarananya kurang gitu ya, matrasnya dikit gitu ya. Tapi ada intinya juga, sabar. Siswanya dituntut untuk sabar, siswanya untuk disiplin, siswanya bertindak sesuai urutan. Ya enggak? Jadi yang susah diterapkan sekarang kuliah daring kayak gini ya kayak gitu, nggak bisa diterapkan. Mendidik masih bisa, ngoceh aja itu bisa, tapi kita nggak bisa implementasi langsung ya. Ya Gi ya, kenapa Gi? Tatap muka kapan, Bu? Itu yang kondisi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dengan hati juga nggak bisa juga. Mungkin PPKM-nya sampai level sekian juga masih kayak gitu juga nggak tahu lah ya. Ini pada udah mulai divaksin belum kalian? Sudah, Bu. Sudah selesai. Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Belum. Ya biar cepet ya semuanya divaksin ya, semuanya vaksin semua biar aman juga nanti saya ngajar. Kalian juga aman-aman gitu aja. Umar di jalur aman, Umar? Aman, Bu. Zona hijau. Zona hijau ya. Apanya? Hutannya yang hijau? Apa zona? Orangnya, Bu. Orangnya ya. Oke, intinya kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Ibu juga jaga kesehatan.
Oh iya, terima kasih. Yang lain juga ya, mahasiswa Ibu. Pokoknya mau keluar harus prokes ya. Harus pakai masker, harus disiplin. Kalau nggak disiplin ya susah. Ya, saya belum dengar Harits bicara. Coba Harits ada kasih contoh lagi nggak kalau mendidik dalam belajar itu seperti apa lagi? Haris ya, Bu? Ya. Ya, untuk mendidik tuh bisa dengan ceramah, Bu, di depan kelas, Bu. Ya nanti kalau ceramah beneran orangnya boleh ya, boleh ceramah ya, boleh ya, boleh ya. Boleh, tapi satu ya kalau ceramah nanti jadi katanya penceramah nanti bukan juru penjelasan. Ya. Ya, jadi yang sambil menyambi lah ya. Jadi siswanya nggak tahu kalau dia lagi dididik. Ya. Kayak kita berbaris gunanya. Jadi kenapa siswa SD itu sekarang ada barisnya rapi itu mendidik mereka. Harus rapi dulu ya, harus rapi dulu. Siapa yang rapi, barisannya boleh masuk ke kelas. Itu kan mendidik karakter dari sejak usia dini. Baris dulu, kukunya yang panjang diketok dulu ya. Kalau sekarang nggak boleh ya, kayak gitu ya. Itu buat apa? Menjaga kebersihan. Jadi kita nggak tahu, padahal semuanya yang dilakukan guru dulu tuh ada mendidiknya. Kita aja nggak tahu ya. Jadi sekarang tugas kita, selain kita pahami konsep senamnya, kita juga tahu cara mengajar senam itu yang gimana. Senam itu implementasinya, kebaikannya apa? Disiplin, tanggung jawab, kerjasama. Tapi kalau senam rasanya kerjasama kurang ya, dikit ya, kecuali dia yang artistik ya. Jadi biasanya dia lebih ke tanggung jawab mengalahkan diri sendiri ya kalau senam ya. Itu ya mahasiswa, sejauh ini ada pertanyaan, any question? Silakan. Silakan. Metode didaktik jelas nggak? Senam udah jelas, rasanya semester 1 udah pengertian senam ya. Jelas? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Gi, silakan Gi. Ini sebagai pertanyaannya, Ibu sebagai dosen dengan ajaran secara daring seperti ini. Nah, kendala seperti apa, Bu, yang Ibu dalam mendidik Ibu ya? Dan solusi yang berikan itu seperti apa, Bu? Untuk pembelajaran kami. Ya, kira-kira menurut kalian saya sudah mendidik kalian belum? Saya tanya balik ya. Kira-kira saja ya, saya sebagai dosen sudah mendidik kalian belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ini penilaian kalian ya, karena saya nggak boleh menilai diri saya sendiri ya. Jadi harus ada orang yang menilai saya. Jadi kalau saya sudah mendidik ya alhamdulillah ya. Kalau kendala dalam mendidik ya tadi kata temannya tadi, kalau mendidik itu butuh face to face ya. Kalau kita bicara itu lebih kena kalau kita dekat, kerasa ya, bertemu langsung kayak gitu ya, bener nggak? Walaupun kita sekarang kayaknya face to face tapi lewat maya ya, tapi perasaannya emang di sana. Kalau kita ketemu secara langsung tuh keakrabannya lebih dapat ya. Susahnya kayak gitu. Mahasiswanya sulit apa ya? Saya mau misalnya ada yang WA jujur apa enggak saya nggak tahu ya, misalnya lagi sakit, entahkah sinyalnya benar-benar lagi jelek ataukah rumahnya lagi mati lampu, itu kan nggak tahu ya. Allahu a'lam ya kan. Jadi ya hanya segitu aja sih. Nah, masalahnya hanya di sinyal, masalah sinyal aja ya. Selebihnya kan saya bisa ngelihat kalian kalau kalian kameranya dibuka ya. Kegiatan kalian saya bisa lihat kalau kalian buka kamera. Kalau kayak gini kan lumayan lah ya yang buka kamera banyak, terus yang ngomong banyak. Itu kan berarti pertanda bahwa pembelajaran kita baik ya enggak? Dalam artian penilaian saya, perkuliahan ini dikatakan baik. Kenapa? Responnya baik. Walaupun kita maya masih ada yang mau bertanya, mau memberikan pendapatnya, terus jalannya berjalan lancar seperti itu ya. Tapi selain sinyal nggak ada rasanya ya. Itu ya Gi ya. Terima kasih. Ya.
Ada lagi? Kalau enggak, kita lanjut ya ke model pembelajaran. Ada lagi nggak? Silakan bertanya sebelum saya lanjutkan ke model pembelajaran. Nggak ada ya, mahasiswa ya? Ada, Bu. Nggak ada, oke. Saya lanjut ya, di PPT-nya ya, oke ya? Lanjut ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Joyce and Wales ya, mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalian pernah mendengar model pembelajaran nggak sebelumnya? Apakah Pernah, ada Ibu. model pembelajaran? Pernah, Bu. Sudah, Bu. Umar ya jelas ya, udah pernah ya. Kalau yang semester lainnya, semester 3, Sudah, Bu, di strategi pembelajaran. oh udah ya, udah ya. Berarti kalian udah mempelajari juga tentang, oke, nggak jalan ya, ntar ya. Ntar ya, laptopnya kok nggak gerak ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke ya. Bisa dibacakan yang model pertama? Siapa yang membacakan? Silakan. Izin, Bu. Izin Bu, Izin, Ya, Bu. baca. silakan. Silakan siapa aja. Silakan, Cuk. Izin Bu, ya Bu. Ya, Cetia. Yang pertama Bu ya. Ya, yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 yaitu model reasoning and problem solving. Reasoning merupakan bagian berpikir yang berada di atas level memanggil atau retensi, yang meliputi basic thinking, criterial thinking, dan creative thinking. Termasuk basic thinking adalah kemampuan memahami konsep. Problem solving adalah upaya individu atau kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya, dalam rangka memenuhi tuntutan situasi yang tak lumrah tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Ini kalian di strategi udah belajar ya, berarti di model pembelajarannya udah juga ya dapat ya? Dapat juga nggak? Model pembelajaran. Dapat nggak, mahasiswa? Sudah, Bu. Strategi dan model pembelajaran kemarin, Bu. Udah, ini sekarang kan saya bicara tentang model ya nih, model T1. Salah, model reasoning ya. Ini namanya model reasoning ya. Tadi cheat ya. Jadi model reasoning sama problem solving. Kira-kira di sini contoh pembelajarannya di senam apa? Ada pembelajarannya karena kita senam ya. Di sini ada model reasoning sama problem solving. Modelnya kalau model pembelajarannya diterapkan dalam senam yang seperti apa? Karena kan kalian udah belajar ya model pembelajaran ya. Ya kan? Nah, jadi Ibu hanya kasih contoh model pembelajarannya, terus masukkan dalam senamnya yang seperti apa? Yang seperti itu. Jadi kan nggak ngulang lagi ya. Ibu nggak mesti harus menjelaskan model reasoning itu apa ya, benar ya? Benar nggak? Karena udah kan, udah semester kemarin ya, strategi dan model pembelajaran udah, jadi hanya kita tinggal implementasinya aja. Jadi model reasoning sama problem solving itu kalau dalam senamnya yang kayak gimana pembelajarannya? Ya? Gitu ya? Benar ya? Oke, silakan ngasih. Basic thinking, critical thinking, creative thinking, basic thinking, problem solving.
gimana pembelajarannya? Yang pembelajarannya seperti apa? Kalian pernah terpikir? Karena kan udah model pembelajaran udah dipelajari nih. Udah kalian pelajari gimana. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam senam. Kalau saya ngajar senam, misalnya materinya role depan, cocokkah role depan ini dengan model reasoning dan problem solving? Kalau cocok, contohnya yang seperti apa? Kalau enggak, kenapa? Nah, itu yang saya mau bahas. Ya gitu ya? Oke, silakan. Silakan, mahasiswa sekalian. Maaf Bu, maksudnya tadi seperti apa Bu? Bisa Bu, pergi Bu. Kenapa Gi? Wanda? Ica? Agi, untuk penerapan model reasoning and problem solving ini kayaknya tidak cocok Bu untuk penerapan pada pembelajaran senam. Karena untuk senam sendiri, contoh yang Ibu berikan tadi untuk role depan, karena senam ini lebih ke bergerak Bu, bukan untuk berpikir. Jadi kalau untuk reasoning dan problem solving ini lebih ke arah berpikir seperti pembelajaran fisika ataupun matematika, karena mereka dituntut untuk menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan mereka dengan pemahaman keterampilan yang telah mereka miliki untuk memecahkan sebuah masalah, Bu. Jadi di sini kalau untuk senam sebenarnya tidak cocok. Oke, ada lagi? Ada lagi? Thank you Kak Gi. Yang lain? Bu, izin berpendapat. Silakan Cut. Tadi kan menurut Agi ini tidak cocok untuk pembelajaran senam kan Bu? Kalau menurut saya cocok-cocok saja Bu, karena di senam bukan hanya senam santai atau senam yang lainnya, kita juga memiliki senam irama. Nah, salah satunya itu contoh kayak kita berpikir membuat suatu gerakan, menciptakan suatu gerakan untuk membuat karya baru gitu Bu, di dalam senam irama. Kurang lebih seperti gitu Bu. Terima kasih. Jadi kalau kita ya, saya kasih apple to apple aja ya. Kalau si Agi bilang role depan, berarti kita harus membandingkannya dengan role depan juga. Ya. Jadi bandingkan harus sama ya. Apple to apple itu maksudnya bandinginnya sama, masalahnya sama. Jadi kalau Agi tadi bahasnya tentang role depan, Cutia harus tidak setujunya dengan role depan juga. Ya. Jadi bahasnya seimbang. Silakan. Karena tadi kan Ibu memberi contohnya di role depan. Jadi Agi bandingkan dengan role depan tadi. Oke, silakan. Jadi kita masalahnya ada di role depan ya. Jadi apple to apple, jadi harus bandingnya harus role depan juga. Menambahkan Bu. Oke, silakan Bapak Ece. Benar Bu, karena kita ini tadi kan materi senam lantai. Kalau diminta, ini tidak sinkron dengan creative thinking. Karena creative thinking itu kan Bu, dia menciptakan suatu ide atau kreasi yang kreatif. Tetapi kalau kita di sini kan tadi role depan ya Bu. Misalnya role depan tadi kita kreasikan dengan gerakan lain, mungkin itu bakal mencederai diri kita sendiri. Jadi tidak cocok untuk pada senam lantai Bu. Seperti itu. Ece tidak sesuai, Agi tidak sesuai, Cut tadi mau sesuai atau enggak Cut? Kalau kita ngambil di role depan juga Cut? Kalau role depan sesuai lah Bu. Kalau enggak sesuai dengan gerakan, ya patah tulang bisa jadi Bu. Oke. Yang lain ada? Ada enggak? Ayo yang lain. Wahyu Togar, gimana Wahyu Togar? Saya setuju dengan jawaban si Agi tadi, Bu. Pendapat, Bu. Pendapatnya kenapa? Ya, tidak cocok dengan untuk role depan, Bu. Karena role depan itu menggunakan teknik bukan untuk berpikir, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi nggak? Apa lagi? Silakan. Resi, ada Resi?
Resi ada Resi? Resi? Resi nggak ada ya? Adakah orangnya? Nggak ada? Resi Anadia? Ada orangnya? Nggak ada? Apa? Oke. Saya catat dulu kemana resinya. Nggak ada ya resi ya. Saya catat dulu ya. Bentar. Resi nggak ada. Oke. Siapa lagi nih? Riko. Ya, Bu. Riko. Izin, Ya. Bu. Riko mau pergi vaksin, Bu. Mau salin dulu, Bu. Oh ya, jangan dihidupkan ya Enggak lah, Bu. kameranya. Ya. Gimana, Riko? Ya, Bu. Gimana menurut Riko yang riset ini cocok nggak untuk role depan? Cocok, Bu. Kenapa? Ya. Bentar, Bu. Pakai baju dulu, Bu. Tamu lah. Habib Sumayo. Silakan Habib. Habib ada orangnya? Habib ada orangnya? Enggak ada Habib. Rizky Gustaman. Rizky Gustaman ada orangnya? Enggak ada. Priyatna. Ini pada kemana orangnya? Bu. Hah? Vaksin kali, Bu. Vaksin kali. Vaksin kali. Hilang semua ini. Taufik Hidayat. Kenapa pada off cam semua ini? Jangan ngilang-ngilang dong kalau lagi kuliah. Oke. Ya, ada? Udah tadi? Udah selesai? Izin, Bu. Ya, Wah. Silakan, Wah. Jadi untuk modal listening yang kreatif thinking ini cocok menurut saya di role depan. Kan berdasarkan pengamatan saya pada saat SMA itu ada teman-teman saya yang kurang keseimbangan dalam melakukan role depan. Mereka lebih condong ke kanan atau condong ke kiri. Nah, dalam creative thinking ini sebaiknya itu lebih berpikir kreatif agar dapat lurus melakukan role-nya tersebut. Seperti itu. Sekarang saya tanya balik nih. Kemarin kan kalian udah belajar nih model pembelajaran. Model reasoning, model problem solving itu udah. Pembelajarannya seperti apa sih ini kalau misalnya diterapkan? Yang cak manonian kalau bahasa kita nih, model belajar ini. Yang cak manonian. Model belajar ini nih. Model reasoning sama problem solving ini kayak gimana belajarnya nih? Kalau Ibu ngajar, Ibu tuh ngajarin cek ini nah ini Bu namanya model pembelajaran problem solving atau model reasoning. Nah, yang cek mana nih? Biar kita tahu ngomong idak sama ionya tuh nah. Nah, cek itu bahasa Palembangnya ya. Nanda. Oke, silakan. Cek mana nih modelnya tuh. Jadi hanya membahas ya karena saya tahu kan udah belajar jadi saya hanya ingin lihat hasilnya aja. Menikmati hasilnya aja. Nggak mau ngulang lagi ininya apa enggak. Kalau ngulang lagi nanti 3 SKS lagi ya. 3 SKS ya strategi ya. 2, Bu. Oh, 2. 2, Bu. Udah belajar berarti saya anggap kalian udah paham. Model. Yang kayak gimana nih ya pembelajaran problem solving tuh? Model reasoning nih, model cak T1, apa model cak martabak itu kan? Inilah. Ada enggak? Ya, Ibu kasih contoh. Kasih contoh ya. Sekarang kalau saya ngajar duluan, yang saya
pertama tampilkan misalnya si Fajar Juanda ya. Fajar Juanda saya tampilkan dia nggak bisa roll depan. Ya, saya tampilkan saya suruh Juanda nggak bisa roll depan, suruh dia ngeroll. Ya. Saya tanya, benar apa enggak si Juanda ngeroll? Tanya ke siswanya. Misalnya ada siswa jawab, benar Bu, salah Bu. Salahnya di mana? Benernya di mana? Kurangnya di mana? Itu kira-kira pembelajarannya yang gimana? Menganalisis. Izin Bu, Henggi Bu. Ya. Kalau menurut saya Bu, model reasoning dan problem solving ini lebih ke berpikir keras dalam memecahkan suatu permasalahan Bu. Ya. Gitu Bu. Kalau tadi saya suruh si Fajar yang nggak bisa roll depan, terus saya tanya ke kalian, ini ibaratnya ini siswa saya ya, peserta didik saya ya di sekolah. Ini benar enggak? Si Juanda ngerolnya. Kalau salah ngapo? Kalau benar ngapo? Nanya aja itu kan sama siswanya. Ngapo cek itu? Nah, ngapo lagi kira-kira? Itu namanya, Ibu kasih tahu ya. Itu jawabannya salah satunya adalah model pembelajaran problem solving. Problemnya siapa? Si Juanda. Si Juanda. Juanda masalahnya adalah dia nggak bisa roll nih. Masalah kan? Masalah nggak? Masalah. Salah, Bu. Barulah timbul mereka critical thinking-nya. Iya ya, kok si Juanda ini kok nggak bisa ngerol ya? Timbul nih berpikirnya, critical thinking-nya. Kalau bicara kita critical thinking kan berpikir kreatif, apa ya? Berpikir kritis ya. Muncul nih, no. Kok Juanda nggak baca ngerol ya? Ngapo? Apa tangannya salah? Apa kakinya salah? Apa punggungnya salah? Apa kepalanya salah? Ya enggak? Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Timbul dia kreatifnya, Ge. Oh, Juanda ini harusnya tangan cek ini. Harusnya tangannya cek ini. Ini nih, menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Lihat problem solving itu. Itulah guru, nak. Dia nampilkan oh nggak bisa, supaya kalian tahu analisis salahnya di mana peserta didiknya. Jangan dikasih blok ini yang bisa, contoh. Tung terus. Nggak kayak gitu juga belajar. Jadi kalian bisa menampilkan, oh yang bisa. Ini bisa, ngapa dia bisa? Ini tidak bisa, ngapa dia tidak bisa? Ditanya pesertanya, ngapa si Juanda tidak bisa sih? Misalnya si Anan bisa, gitu kan? Ngapa? Nah, itu kan kalian mancing nih kreativitasnya. Ngapa ini salah? Ngapa ini bisa? Tidak langsung gerak-gerak baik. Nah, dan majulah, kamu bisa. Sudah ngulang lagi, yang sudah bisa, sudah selesai. Cek itu ngajar itu sebenarnya. Penjas itu bukan hanya itu. Tapi apa, Bu? Orang penjas itu harus membuat pintar juga. Cerdas juga. Tapi jarang yang terjadi di lapangan yang seperti itu. Benar nggak? Jarang kan kalau kalian disuruh analisis, ngapa sih kira-kira si Juanda bener? Bisa ngerol. Si temannya nggak bisa ngerol. Kenapa? Baru dia belajar, oh kalau diajarin tadi, roll depan tangannya harus seperti ini. Kakinya harus seperti ini. Tangannya, kepalanya harus seperti ini. Ya enggak? Wajar kalau si Juanda nggak bisa. Coba kalau dia palanya cek ini, tangannya cek ini, pasti bisa ngerol. Ujungnya apa? Keluar. Kalau kita belajar kurikulum sekarang itu dari membaca itu tadi si Juanda itu dibaca. Oh, masalahnya ini. Pemahamannya di Juanda. Intinya nanti kalian implementasikan, gerak coba. Oh, kalau aku tangannya cek Juanda, tidak ngerol, aku tidak baca. Jadi aku coba, jangan tangan aku cek Juanda, pala aku jangan cek Juanda. Mahasiswa kamu peserta didik kamu itu nyoba, bukan kamu ya. Intinya kamu pengennya, oh si siswa jangan lakukan ini lagi nih. Ya enggak? Iya, mahasiswanya coba dia nyoba dewe, oh aku tidak tangan aku cek Juanda, kaki aku tidak Juanda. Timbul analisisnya. Mereka tuh menganalisis, oh masih salah nih aku caknya. Tidak cek ini lagi kaki aku, tangan aku tidak cek ini lagi Nah ujungnya dia kasih simpulan nih terakhir. Ujungnya
Siswa tadi yang tidak baca, jadi baca. Belajar tadi, memahami, mempraktikkan, menganalisis, terakhir dia mengkomunikasikan atau bisa melakukannya dengan baik. Jadi apa modelnya? Problem learning, problem solving tadi. Jadi tinggal pinter-pinter guru. Mau modelnya cak tekwan, modelnya cak nak martabak, apa nak model dak kasih ikan, kasih gendum serah kamu. Jadi pacak galau ya. Jadi intinya ini Ibu Rol bisa pakai problem solving, tapi mungkin gurunya nggak sampai sana pemikirannya. Bukan nggak sampai sana ya, karena mungkin memikirkan waktunya nggak cukup, mungkin hanya 1 jam mungkin. Ya, jadi kalian kan udah dikasih clue nih bahwa belajar itu harus monoton kayak gitu. Ditampilkan dulu yang nggak bisa, yang bisa. Jadi kalian bisa membandingkan mana yang benar. Timbulkan mereka kreativitas mereka. Oh ini Bu yang benar. Kenapa benar? Sesuai dengan yang ada di buku Bu. Tangannya ini, gerakannya seperti ini. Dan seperti itulah namanya pembelajaran, Nak. Pelaksanaannya guru, bagaimana melaksanakannya ya, bisa digunakan. Baik buruknya tergantung gimana kalian menyampaikannya, membawakan modelnya. Ya Nak ya, Ece ya? Iya Bu. Oke, silakan. Mungkin saya kecepatan, ada yang nggak ngerti silakan bertanya dulu aja di model problem solving. Silakan. Saya tanya dulu, ini udah belajar kan kemarin kan? Di semester 2 ya? Semester 1 ya? Udah ya? Udah ya? Halo mahasiswa sekalian. Ya, Bu. Udah ya? Udah belajar ya? Model pembelajaran ya? Halo. Mahasiswa. Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, jadi nyambung ya. Ko, nak kemana Riko ini? Nak vaksin ya? Oh, baju itu. Habis zuhur, Bu. Ya, Bu. Lamanya siap-siapnya sampai sekarang, Riko. Apa, Bu? Ngantri, Bu. Ngambil nomor antrian dulu, Bu. Panjang, Bu. Oh. Ya, ya. Kasus Bu vaksin Bu. Ya. Jadi udah jelas ya yang dimaksud model problem solving itu yang kayak gitu misalnya pelaksanaannya. Mahasiswa sekalian ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi ingat di sini belajarnya nggak kayak gitu-gitu aja. Kayak umumnya belajar langsung plok nggak. Ada bisa cari cara yang lain dengan model yang lain, pendekatan yang lain. Silakan mahasiswa. Jelas semua ya? Jelas semua ya kayaknya. Ya. Insya Allah. Ini saya bingung. Jelas ya? Iya, Bu, Jelas ya? jelas. Oke, jadi nanti masih ada model-model yang lain, model T1, model Sagu, kita pelajarinya insya Allah minggu depan. Ya, ini ada model inquiry. Tolong dicatat dulu ya mahasiswa ya. Ada model inquiry, ada model problem based learning ya, terus ada pembelajaran konseptual. Tolong dicatat.
Ada 2 lagi ya, ada 3, ada model lagi. Tolong minggu depan saya tanya, kalau ini diterapkan dalam materi Tiger Strong, ini pelaksanaannya gimana sih? Bakal yang seperti apa? Bisa enggak? Bisa apa enggaknya dulu aja. Dalam pelaksanaannya seperti apa? Kalau modelnya ada 3 nih, model inquiry, ada model problem based instruction, sama ada model pembelajaran perubahan konseptual. Ada 3 konsep ya. Ada 3 model, silakan. Materinya ada Tiger Strong. Kira-kira mau kalian jadikan apa materi Tiger Strong itu? Ya, nanti kita bahas sama-sama, kita diskusikan sama-sama. Oke? Sesuai ya? Udah ya? Bu. Iya, Bu. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Oke, silakan teman-teman, ada yang bisa simpulkan kita hari ini belajar apa aja? Oke, teman-teman, saya mau kalian ada yang lengket di otak kalian. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kalau udah kata yang simpulkan, udah tutup-tutupin besok. Jadi kalau kita belajar harus disimpulkan, simpulannya apa. Jadi Ibu tahu kalian dapatnya apa hari ini, gitu. Silakan, makin cepat, makin kita tutup, makin keluar. Nabila bisa, Nabila simpulkan. Nabila Safa. Iya, Bu. Simpulkan itu tingkat jelas padat ya. Ya, jadi materi pembelajaran hari ini menjelaskan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran itu Ya, silakan. Ngapa sapanya menghilang? Siapa ya? Silakan. ya, Bu. Tentang model pembelajaran, yaitu tentang pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Nabila. Ada yang mau menambahkan? Sedikit, Bu. Jadi, ya, sedikit menambahkan. Jadi pelajaran hari ini yang saya tangkap, Bu, yang saya serap sedikit, didaktik metodik senam, di mana kita itu bisa mengetahui arti dari mengajar, arti dari didaktik dan metodik tersebut dengan beberapa penjelasan tadi. Lalu kita bisa membedakan antara mana mengajar dan mendidik. Dan dari model pembelajaran ini tadi kita bisa menerapkan bagaimana cara penyampaian dari materi tersebut. Itu saja. Oke, ya sama ya. Yang lainnya gitu ya, sama dengan Aceh ya. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti materi kita tadi dapat banyak ya. Metodik, didaktik, sama guru profesional tadi yang di awal ya. Nantinya ada di model pembelajaran. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah kita simpulkan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya yang didapat bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Pada kalian semua ya, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Yuk. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama yuk. Ibu. Yuk. Assalamualaikum. Oh, nah, belum di screenshot ya? Belum, Bu. Belum ya? Nanti kan udah di record ya? Udah di record kan? Oh, di screenshot waktu record aja ya, Rido ya? Oh, ya. Tapi nggak kena semua tapi Bu kalau di record. Harus kena. Oh, jadi cuman satu layar aja Bu. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ini soalnya udah banyak yang keluar ini, Dok. Enggak apa-apa, Bu. Tadi pas record Randy itu apa? Randy liatin seluruh partisipannya tadi. Dari sambil geser-geser. Oh iya, udah ada ya. Ada ya. Udah ambil dari sana aja ya. Siap, Bu. Yuk, udah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Recordnya matikan dulu, Ren.